Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan melanjutkan kembali video saya yang berjudul belajar servis lampu teman-teman. Video yang lalu sudah ke bagian yang ketiga, yaitu sudah sampai ke komponen yang bernama transistor teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas kembali ke komponen pendukung lainnya teman-teman. Oke, kita akan menjumpai sebuah komponen yang bentuknya kecil teman-teman, seperti ini. Oke, dan di sini ada simbol C. Ini adalah sebuah kapasitor non-polar teman-teman, ataupun kapasitor SMD. Fungsinya ini sebagai filter ataupun sebagai penghalus tegangan agar minimal mengurangi ripple dari cahaya, sehingga tegangan ataupun arus yang masuk menjadi halus sehingga menghasilkan cahaya yang lebih bagus. Tetapi pada mesin lampu ini tidak semua menggunakan filter kapasitor SMD semacam ini teman-teman. Seperti ini teman-teman tidak akan menjumpai. Ada juga yang menjumpai, biasanya yang branded biasanya menggunakan teman-teman, seperti merek Philips. Itu biasanya kita akan mendapati sebuah kapasitor non polar seperti ini, ataupun kapasitor SMD yang warnanya kecoklatan ini. Pasti kita akan menemukan itu fungsinya sebagai filter. Oke, ini yang mesin ini tidak ada kapasitor non polar. Oke, kapasitor non-polar itu seperti yang saya sampaikan tadi, fungsinya sebagai penghalus ataupun filter tegangan. Ciri-ciri kerusakannya teman-teman, satu, terbakar. Yang kedua adalah short. Jika short ataupun terbakar, kadang kalau terbakar masih bisa nyala, karena ini mesin lampu ini jika menggunakan kapasitor semacam ini, jika terbakar misalkan putus, justru lampu masih menyala. Tetapi kalau short, lampu akan mati teman-teman, karena ini akan menghubungkan arus positif dan negatif. Jadi kedua katup ini akan menghubungkan positif dan negatif. Lantas cara menggantinya seperti apa teman-teman? Untuk mengganti ini, karena ini kapasitor non polar ataupun tidak berpolaritas, otomatis kalau kita memasang bebas memilih kaki kanan ataupun kaki kiri. Dan jika teman-teman tidak mempunyai pengganti, cukup dilepas saja, lampu akan menyala kembali. Ini namanya kapasitor SMD non polar teman-teman. Oke, mungkin sudah bisa dipahami teman-teman untuk kapasitor non polar ini. Jadi kalau ini misalkan dilepas tanpa ini pun lampu masih bisa menyala, karena fungsinya hanya sebagai penghalus ataupun filter tegangan. Selanjutnya kita akan menuju ke komponen berikutnya, yaitu yang disebut trafo. Trafo ini mungkin bisa disebut juga induktor teman-teman, karena ini sebuah lilitan ataupun kumparan. Di dalamnya ada ferrit, fungsinya sebagai step up ataupun induktor di sini. Ciri-ciri yang paling mudah kita kenali biasanya, jika kita melihat dari kawat emailnya ini ada yang gosong ataupun terbakar, di sini dipastikan trafo ini bermasalah. Walaupun kalau kita ukur di kakinya masih menunjukkan konektivitas, biasanya trafo ini sudah rusak. Itu ciri-ciri yang paling mudah kita kenali. Tapi untuk melakukan pengujian yang lebih baik, memang menggunakan perangkat lain teman-teman. Maksudnya kita masukkan ke driver line, kita coba uji. Jadi ciri-ciri yang mudah dikenali adalah ini gosong. Dan untuk presentasinya, untuk trafo sebenarnya tidak begitu sering kerusakannya teman-teman untuk di lampu LAE. Dan untuk menggantinya tentunya akan menyesuaikan dengan daya ataupun watt pada lampu ini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke komponen berikutnya. Setelah tadi kita ke trafo, kita menuju ke bagian induktor. Ini juga bisa disebut induktor, namanya toroid teman-teman. Kalau toroid ini sebenarnya juga
bisa berfungsi sebagai istilahnya penghalus ataupun filter tegangan juga teman-teman. Jadi agar frekuensi dari tegangan ini tidak liar, jadi dikendalikan oleh toroid ini. Dan ini pun sebenarnya untuk toroid ini jarang rusak teman-teman. Ini isinya sama, yaitu ferrit dan lilitan dari kawat email. Jarang rusak di antara komponen yang lain. Untuk toroid ini bahkan jarang sekali terjadi kerusakan teman-teman. Oke, jadi sangat simpel sekali teman-teman. Jika teman-teman sudah bisa minimal menganalisa ataupun mengetahui jenis komponen apa saja yang ada pada mesin lampu ini, tentunya kita sangat dimudahkan sekali untuk bisa memperbaiki lampu sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, karena ini beberapa komponen kita sudah mempelajarinya, dan jika mati ataupun rusak bagaimana cara pasangnya seperti apa. Untuk trafo ini pemasangannya juga sudah dipresisikan teman-teman, nanti jadi sudah ada tandanya, jadi tidak akan kesulitan. Selanjutnya kita menuju ke komponen lain ataupun ke bagian lain. Di sini ada 4 pin ataupun 4 kawat, 1 2 3 4 teman-teman. Jadi dari mesin lampu LH ini kita akan mendapati output yang berjumlah 4. 1 2 3 4. Ini fungsinya nanti akan kita hubungkan ke tabung filamen. Jadi keempat pin ini istilahnya difungsikan untuk membangkitkan lampu atau membangkitkan tabung filamen ini agar menyala. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menuju komponen yang paling terakhir. Paling terakhir di sini kita akan mendapati sebuah tabung filamen teman-teman. Tabung filamen ini sama, kita akan mendapati 4 buah kawat tembaga ini sebagai kaki inputnya. Nanti kita akan pertemukan seperti ini ke dalam mesinnya ini. Kita tinggal menghubungkan pin 1 2 3 4. Dibolak-balik tidak masalah, misalkan seperti ini pun juga tidak masalah. Yang penting antara pin 1 dan pin 2 ataupun pin 3 4 tidak boleh bersentuhan teman-teman. Seperti ini tidak boleh bersentuhan. Biasanya dikasih isolator semacam ini agar tidak bertemu. Kalau ini bertemu akan jadi konslet ataupun short. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri kerusakan bahwasanya tabung filamen ini sudah mati teman-teman. Ciri yang paling mudah yang bisa kita kenali, kita bisa melihat di sini bagian pangkat ini biasanya kalau sudah ada flag hitam, itu salah satu indikasi, tapi belum tentu ini mati teman-teman. Untuk memastikan teman-teman bisa menggunakan multimeter seperti ini, digital boleh ataupun yang analog juga boleh. Kita bisa pilih skala buzzer ini, tanda dioda, ataupun mungkin bisa skala ohm, bisa. Kalau terjadi pergerakan angka menggunakan ohm artinya masih nyala. Kalau ini nanti yang kita dapati adalah indikasi nada bip. Kalau kita arahkan sini ada simbol mode buzzer. Kita akan coba teman-teman, kalau kita hubungkan kedua probe ada konektivitas. Nah, oke, seperti ini berarti tabung filamen ini masih baik. Kita akan coba cara ngetesnya ini pin 1 2 atau input 1 2. Oke, ini artinya tabung filamen masih baik di bagian kiri, sedangkan kita di bagian kanan. Oke, jadi ini cara mengetahui tabung filamen masih baik ataupun sudah mati. Lantas bagaimana jika mati sebelah? Jika mati sebelah, saya sarankan teman-teman harus mengganti saja. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan dengan melakukan penjamperan ataupun penambahan resistor. Dengan kita menjamper, tetapi itu sangat berisiko sekali teman-teman. Nantinya mesin lampu akan menjadi rusak parah karena terjadi panas yang berlebih karena kita melakukan penjamperan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman semuanya.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terjadi kekurangan ataupun kesalahan kata-kata dalam menyampaikan. Tentunya saya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, tetapi harapan saya mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini bisa membantu bagi teman-teman yang sedang belajar memperbaiki lampu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.